Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Selasa 21 Juli 2020, dengan tema Hidup Cukup. Firman Tuhan terambil dari Matius 6 ayat 5-13 berkata demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tidak semua orang mau hidup berkecukupan. Umumnya, sebagian besar orang merindukan hidup berkelimpahan. Dalam beberapa hal, terutama dalam kaitannya dengan kebutuhan jasmani, seseorang biasanya tidak memiliki konsep cukup sebagai standarnya. Akibatnya, timbul keserakahan. Manusia merasa tidak puas dengan apa yang ada pada dirinya. Hidup selalu merasa kurang dan kurang terus dengan apa yang sudah dimiliki. Obsesi hidupnya hanya mengejar materi dan harta semata-mata. Yesus mengajar kita berdoa, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Mengapa saat itu Yesus tidak mengajar berikanlah kami makanan kami yang berkelimpahan? Ada beberapa alasan mengapa Yesus mengajarkan kata cukup. Yang pertama, Ia mau supaya kita bergantung kepada Tuhan bukan kepada materi. Yang kedua, orang percaya tidak boleh tamak. Ingat ketika pertama kali roti mana turun dari surga. Beberapa orang Israel menumpuk mana berlebihan dan akhirnya menjadi busuk. Pikirnya dengan menumpuk, mereka tidak usah lagi bersusah payah mengumpulkan mana. Hal itu justru membuat Tuhan marah, sebab mereka meragukan pemeliharaan Tuhan setiap hari. Hari ini, kita diingatkan melalui surat Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Dalam nasihatnya kepada Timotius, Paulus berkata, "Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah." Dan dalam Filipi 4 ayat 11, Paulus juga berkata, "Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Ayat-ayat itu menolong kita mengerti kebenarannya. Asal dekat dengan Tuhan semuanya tercukupi setiap hari. Pemazmur menggambarkan orang yang dekat dengan Tuhan seperti seorang anak yang bermanja dan disapih dekat ibunya. Hidup kita dilatih untuk melekat dan berharap hanya kepada Tuhan, sebab Dialah pencipta dan pemelihara hidup kita sekarang dan selama-lamanya. Oleh sebab itu, mari kita ingat, nikmatilah hidup cukup, maka akan muncul damai sejahtera. Tuhan memberkati.